Maulid Nabi itu yang kangelan tuh Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil maulid masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu masuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Tentang Thuwaibah. Thuwaibah budak Abu Lahab, dulunya budak Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab ini katanya membebaskan Thuwaibah, membebaskannya. Ya. Lalu Thuwaibah ini menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Abu Lahab meninggal, maka Abu Lahab ini dilihat oleh sebagian keluarganya di dalam mimpi, di kondisi yang paling mengerikan, paling jeleknya. Maka dikatakan kepadanya, ada apa denganmu? Maka Abu Lahab berkata, saya tidak ketemukan setelah kalian, maksudnya dari kebaikan semuanya adab, kecuali saya diberi minum pada ini. Ya, sesuatu sedikit sekali. Ya. Kenapa diberi sedikit? Walaupun tidak ada artinya, tapi diberi bi'ataqati Thuwaibah, karena saya telah membebaskan Thuwaibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberi kesehatan dan karunia selalu untuk kita semua. Kita selalu berusaha sebatas kemampuan, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para perusak agama seakan-akan kehabisan dalil, kehabisan hujah untuk membenarkan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu tidak ada dari ajaran Islam, tidak ada dari Rasulullah dan para sahabat. Mereka selalu berjuang, bekerja keras sampai akhirnya mentok, yang dipastikan Allah menjadi penghuni neraka, diangkat mereka untuk dijadikan hujah atau dalil membenarkan maulid Nabi. Kasihan mereka ya, kasihan. Dalilnya yang ngawur, kacau balau, hancur dan rancuh. Logikanya di mana logikanya? Logikanya di mana? Ini andai ya, andailah kisah itu benar. Musyrikin Mekah, kufar. Apa kalau di Al-Quran? Seluruh kebaikan, amaliyah yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak ada artinya, tidak ada bekasnya. Laksana debu ditiup angin, hilang tak berbekas. Itu nggak bisa. Ini bicara hujah, bicara kebenaran. Kok orang-orang seperti Abu Jahal diangkat jadi dalil? Kita dengarkan ya komentarnya. Gelap. Itu tadi lagi dulu ya. Gelap. Dalilnya gelap. Maulid Nabi itu yang kangelan tuh Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil maulid masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu masuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Nah,
dengar Aminah lahir nggak punya suami, saking senengnya candalemnya beliau namanya Suwaibah itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau karena pas sholat. Nanti Selasa Rebus dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam, bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi apa saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan, sudah Suwaibah kamu pakai saja, sudah melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, aku sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anhu adzabu yaumal isnan, itu masyhur. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu fi tabbat yadahu fi jahimi muhal lada an aka annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadanu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Nah kemudian di bulan maulid ini ada syubhat lagi. Jadi mereka mengatakan begini, Abu Lahab saja katanya setiap hari Senin diringankan siksanya gara-gara bergembira atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jawab masalah ini. Bantahan pertama, Abu Lahab itu tidak bergembira dengan dilahirkannya Nabi, tidak ya. Jadi Abu Lahab itu bergembira dengan dilahirkannya keponakan dia. Dan ini fitrah manusia, ini tabiat manusia. Ketika keponakannya lahir, kemudian ketika cucunya lahir, maka mereka akan bergembira. Nah Abu Lahab itu bergembira bukan dengan lahirnya Nabi, tapi dengan lahir keponakannya. Terbukti ketika Nabi Muhammad SAW sudah menjadi Nabi, maka Abu Lahab justru membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau Abu Lahab mengetahui bahwa keponakannya itu akan menjadi nabi, mungkin ketika Rasulullah lahir dia tidak akan bergembira atas lahirnya Rasulullah ya. Karena memang ketika Rasulullah sudah menjadi nabi, banyak sekali kan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Nah kemudian bantahan yang kedua yang menyebutkan bahwa Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin gara-gara dia bergembira atas lahirnya Rasulullah, maka itu riwayatnya mursal dan ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian bantahan yang ketiga yang menyebutkan bahwa Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin itu berasal dari mimpi Al-Abbas. Sedangkan mimpi itu kan tidak bisa dijadikan sumber hukum. Lagi kan waktu itu Al-Abbas itu tidak disebutkan apakah beliau sudah masuk Islam apa belum. Bagaimana kalau belum masuk Islam? Tapi kalau kita bantah ini, mungkin orang-orang zaman sekarang itu tidak akan menerima. Karena jangankan para sahabat yang bermimpi, Habib saja yang bermimpi, itu mereka jadikan hadis kok. Itu Anda pernah lihat, ada di beranda, ada seseorang katanya mendapatkan hadis dari mimpi tentang keistimewaan kopi. Jadi selama di mulutnya ada bau kopi, itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka katanya. Itu hadisnya berasal dari mimpi seorang Habib. Nah, jadi kalau mimpi seorang Habib saja bisa dijadikan hadis, bagaimana dengan mimpi yang di atasnya? Jadi repot kalau kita membantah dengan ini. Kemudian bantahan yang keempat, bahwa kita semua sepakat bahwa orang-orang kafir itu tidak ada keringanan siksa bagi mereka. Sedangkan Abu Lahab itu dijelaskan di dalam riwayat-riwayat mereka itu sangat membenci Rasulullah. Artinya orang tersebut, artinya Abu Lahab itu seorang kafir ya. Jadi kadang-kadang kita heran juga ya, sampai-sampai Abu Lahab itu dijadikan hujah. Jadi kalau memang tidak ada dalil tentang perayaan-perayaan Maulid, kenapa sampai Abu Lahab itu dijadikan hujah? Ya kan? Abu Lahab dijadikan dalil. Udah gak ada lagi rupanya bahan-bahan yang lain. Udahlah, wahai para perusak-perusak agama, kalian nanti akan diusir di telaga Rasulullah kelak di yaumil mahsyar. Ketika kalian dalam keadaan haus dan dahaga. Ingat kisah-kisah telaga Kausar? Bagaimana orang-orang yang diusir dari sisi Rasulullah? Mereka semua diusir.
Rasulullah sedih. Umatnya diusir. Kemudian terdengar suara dari langit. Ya Muhammad, kau tak pernah tahu apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Mereka lah yang merusak agamamu. Merusak agama rupanya ahli bid'ah itu. Waduh, parah ya. Merusak agama. Ini kisahnya, hadisnya panjang itu. Tentang telaga Kausar, telaga Nabi. Ayo buka hadis, ini kisah-kisah yang asli. Bukan kisah-kisah dongeng daripada orang-orang keturunan yang ngaku bisa bertemu Nabi, melihat Nabi. Dari hadis ini aja sudah ketahuan. Apa kata Rasulullah? Dengar baik-baik ya, renungkan. Kenapa diusir umatku? Mereka umatku. Nih ya. Apa kata suara dari langit? Ya Muhammad, kau tak pernah tahu apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Mereka lah yang merusak agamamu. Jadi kalau ada orang bilang jumpa Nabi, itu jelas bohong. Setelah Rasulullah mati, berdasarkan keterangan tadi, istilah bahasa kita wafat, Rasul tak pernah tahu lagi apa yang terjadi di dunia ini. Ini fakta. Hadis membongkar kebodohan-kebodohan. Hadis membongkar tipu-tipu muslihat orang-orang keturunan-keturunan yang mengaku keturunan Rasulullah. Jangan pernah percaya. Bohong itu semua. Bohong. Katanya apa? Melawan Habib kualat. Kualat hantu belang. Kualat. Sama Allah no kualat. Jangan mau kalian ditipu-tipu mereka ya. Berpikir. Gunakan akal kalian. Kalian itu manusia yang mulia dan berakal. Cari guru yang benar, jangan tukang dongeng, tukang tipu. Kita dengarkan lagi nih. Dari ulama poros Nabi, Ustadz Zulkarnain, Sanusi, yang ahli dalam berbagai ilmu. Kita dengarkan. Katanya ada dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, dari Urwah. Nabi berkata tentang Thuwaibah. Thuwaibah budak Abu Lahab. Dulunya budak Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab ini katanya membebaskan Thuwaibah. Membebaskannya. Ya. Lalu Thuwaibah ini menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Abu Lahab meninggal, maka Abu Lahab ini dilihat oleh sebagian keluarganya di dalam mimpi. Di kondisi yang paling mengerikan, paling jeleknya. Maka dikatakan kepadanya, ada apa denganmu? Maka Abu Lahab berkata, saya tidak ketemukan setelah kalian. Maksudnya dari kebaikan, semuanya adab. Kecuali saya diberi minum pada ini. Ya, sesuatu sedikit sekali. Ya. Kenapa? Diberi sedikit, walaupun tidak ada artinya, tapi diberi bi'ataqati Thuwaibah, karena saya telah membebaskan Thuwaibah. Iya, telah membebaskan Thuwaibah. Datang lagi pada sebagian orang, dia tafsirkan lebih luas lagi pada orang-orang yang mengatakan mendukung Maulid. Katanya datang dalam sebagian riwayat bahwa siksaan diringankan terhadap Abu Lahab setiap hari Senin. Disebabkan karena dia membebaskan Thuwaibah. Tatkala Thuwaibah ini memberi kabar gembira bahwa Nabi itu telah apa? Telah lahir. Iya. Nah, jadi ini ada dua kisah ya. Ada kisah dalam Bukhari, ada yang kisah di luar apa? Di luar Bukhari. Baik, jawaban yang pertama itu dulu. Ya. Ini andai kata Syah, harusnya ini kan, ini luput dari Abu Bakar atau tidak? Yang seperti ini. Siapa yang paling dekat kepada Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Urwa Ibnu Zubair, tabi'in, tidak berjumpa Nabi. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan beliau mengambilnya dari Al-Abbas. Al-Abbas yang bermimpi melihat Abu Lahab. Al-Abbas sendiri pernah dinukil merayakan Maulid Nabi? Tidak ada. Jelas ya? Jadi tidak ada yang memahami seperti itu dari kalangan para sahabat. Nah, jawaban yang lainnya, ini riwayat terkait dengan kalau kisah bahwa Thuwaibah itu menyusui Nabi,
Itu haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu syah. Tidak diragukan. Iya. Ada silang pendapat di kalangan ulama apakah Thuwaibah masuk Islam atau tidak. Karena itu disebutkan Thuwaibah radhiyallahu anha sebagai sahabat di Al-Isabah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, walaupun ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Tapi dia menyusui Nabi, ya benar menyusui Nabi. Tapi kapan dia menyusui Nabi? Iya. Nah, ini riwayat-riwayat yang datang, itu datangnya dari siapa? Urwa ibnu Zubair. Urwa ini tabi'in. Tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi dia hadir nggak kisah ini? Tidak hadir. Ini namanya mursal dalam sisi apa? Hukum riwayat. Dan hadits mursal itu adalah hadits yang lemah. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu kadang membawakan sebagian riwayat. Ada yang mu'allaq, ada yang mursal di sebelum hadits sahihnya atau setelahnya. Nah, itu dimaklumi. Dan Imam Al-Bukhari memasukkan dari mu'allaqat, dari beberapa riwayat yang terputus di dalam sahihnya, itu sekedar penguat, tapi bukan dianggap sebagai hadits yang sahih sama dengan hadits-hadits yang telah diakui dan diterima oleh para ulama. Baik, jadi ini dibahas ya oleh para ulama, dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa ini mursal dari Urwa. Ya, dan yang menyebutkan bahwa dia diringankan siksaannya setiap hari Senin, itu tidak ada dari riwayat yang menguatkannya. Iya, tidak ada riwayat yang menguatkannya. Kemudian dari sisi makna juga, andai kata ini sahih misalnya, atau sebelum kita bertolak kepada sahih, ini kan mimpi. Ya kan? Mimpi. Sekarang mimpi hujjah dalam syariat atau bukan? Bukan hujjah dalam syariat. Baik. Jawaban yang keempat. Andai kata anggaplah itu benar. Iya. Thuwaibah ini gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ya, kemenakanmu lahir. Wah, Abu Lahab berkata, kamu karena kasih kabar gembira kepada saya, kamu bebas. Ya. Jadi katanya Abu Lahab saya bergembira dengan kelahiran Nabi. Dia diringankan siksanya. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang bertauhid bergembira dengan kelahiran Nabi dengan merayakan apa? Maulidnya. Caranya mengkiaskan, masya Allah ya. Nah, itu jawabannya secara berurut seperti itu tadi. Pertama, tidak ada sahabat tabiin memahami seperti itu. Dari mana dia bisa memahami sendiri? Kemudian yang kedua, riwayatnya mursal. Kemudian yang ketiga ini mimpi. Mimpi itu bukan apa? Hujjah. Kemudian yang keempat, ini menyelisihi zahir Al-Quran. Iya, karena Al-Quran itu, di dalam Al-Quran orang kafir, amalannya itu bagaimana kalau kafir? Hancur amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Itu menyelisih Al-Quran. Dan yang terakhir, di sini Abu Jahal. Sebenarnya banyak jawaban ya. Ya, banyak jawaban di sini oleh para ulama. Jadi saya ringkas. Ya. Baik, ini kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi waktu itu. Kegembiraan sifatnya apa? Sifatnya ibadah atau kegembiraan tabi'i? Hah? Saya misalnya punya saudara, ya, lahir anaknya, saya gembira atau tidak? Saya gembira kan begitu, itu tabiat namanya. Tabiat, itu tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan ibadah. Ini baru ulama, berilmu, nggak dongeng, nggak bohong. Jelas kan? Berkali-kali aku disampaikan kepada kalian semua. Ikutilah ulama-ulama pewaris Nabi. Jangan ikuti ulama-ulama ulama jahat, tipu, muslihat. Udahlah, tinggalkanlah yang bukan dari kita, bukan dari Islam. Si A itu punya ulah, si A itu punya prakarsa untuk melahirkan acara-acara ritual seremonial Maulid Nabi itu. Bukan dari Islam, bukan. Udah, tinggalkan. Mereka itu orang-orang yang benar-benar melampaui batas. Aku hanya menyampaikan, tidak memaksa kalian untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Kalau betul kan cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, buktikan dengan perbuatan, bukan dengan ucapan-ucapan. Insya Allah, Allah akan bongkar kerusakan-kerusakan mentalitas kalian semua, wahai tuang tipu. Allah akan tunjukkan dan perlihatkan.
Insya Allah semua ini akan terjadi dan kalian akan malu kelak di yaumil mahsyar di hadapan Allah karena kalian telah menjadi perusak-perusak agamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.